Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai efisiensi pasar modal. Efisiensi pasar modal sendiri yaitu ketika pasar berada dalam keadaan seimbang, di mana harga mencerminkan semua informasi yang tersedia. Intinya, dikatakan pasar efisien jika harga mencerminkan nilai sebenarnya dan tingkat pengembalian sejalan dengan harapan. Untuk membahas lebih lanjut mengenai efisiensi pasar modal, kami membuat analisis jurnal yang berjudul Efisiensi Pasar Modal Bentuk Kuat di Indonesia selama Pandemi COVID-19. Alasan kami memilih jurnal tersebut yaitu karena topik yang dimuat dalam jurnal tersebut sangat menarik untuk kami bahas. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa sebelumnya dalam perkembangan pasar modal di Indonesia belum ada penelitian yang menyelidiki efisiensi pasar modal bentuk kuat. Penelitian sebelumnya cenderung membahas mengenai efisiensi dalam bentuk lemah dan setengah kuat. Oleh karena itu, penelitian tersebut menjadi upaya pionir dalam menandai eksplorasi pertama terhadap bentuk efisiensi pasar modal di Indonesia. Tujuan utama penelitian itu sendiri yaitu untuk menganalisis tingkat efisiensi pasar modal bentuk kuat di Indonesia. Untuk mencapai hal ini, peneliti membandingkan kinerja pasar saham dengan kinerja reksadana. Harapannya supaya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku pasar modal selama pandemi dan memberikan kontribusi atau wawasan yang berharga untuk bidang penelitian keuangan secara lebih luas. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal efisiensi pasar modal bentuk kuat di Indonesia selama pandemi COVID-19. Metode tersebut adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi yang diambil adalah semua reksadana di Indonesia dan data historis indeks harga saham gabungan. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling, di mana data dipilih berdasarkan syarat dan kriteria yang telah disesuaikan. Sampel yang diambil adalah 19 reksadana saham konvensional dan ETF dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia selama periode 2021, serta data penutupan harian indeks harga saham gabungan atau IHSG selama periode 2021. Data resiko bebas pasar menggunakan Nielsen selama periode 5 tahun. 5 metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jensen Index, Sharpe Index, Trainor Ratio, Information Ratio, dan Sortino Ratio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dalam jurnal Efisiensi Pasar Modal Bentuk Kuat di Indonesia selama pandemi COVID-19. Berkaitan dengan kurangnya penelitian yang mengkaji efisiensi pasar modal bentuk kuat di Indonesia, serta kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik mengenai efisiensi pasar modal dalam konteks yang spesifik, yaitu selama pandemi COVID-19. Penelitian ini juga mencoba untuk memahami perbandingan kinerja pasar saham dengan kinerja reksadana saham sebagai bagian dari analisis efisiensi pasar modal. Pasar modal ini merupakan suatu yang utama, yang penting dalam hal pembangunan ekonomi dan menjadi patokan dalam mengukur tingkat kemajuan ekonomi di suatu negara. Di sini saya akan menyampaikan hasil ataupun kesimpulan pada presentasi kali ini. Efisiensi pasar modal bentuk kuat di Indonesia selama pandemi COVID-19. Pasar modal Indonesia tidak berada pada efisiensi dalam bentuk kuat. Implikasi dari hasil ini adalah bahwa investor yang akan berinvestasi disarankan untuk memilih reksadana saham karena berpotensi memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pasar saham secara umum. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.